Saya Fritz Alorboy, selaku aktivis dan selegram atau konten kreator, mendukung penuh Bapak Joko Widodo atau Jokowi maju Ketua Umum PSI ataukah Partai Golkar. Dan sebenarnya dari dulu itu Pak Jokowi itu udah menjadi Ketua Umum Partai PSI, bukannya anaknya gitu loh. Harusnya Pak Jokowi, karena waktu itu dia itu masih menjabat sebagai presiden, akhirnya itu dia serahkan ke anaknya. Ngapain kalian itu gelar pemilu raya untuk cari Ketua Umum PSI yang baru? Hah? Ngapain? Kalau ujung-ujungnya PSI buka peluang Pak Jokowi jadi calon Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar menarik yang datang dari Jokowi. Mantap ya. Kalau beberapa waktu lalu ada informasi bahwa pada bulan Juni ini 2025 akan ada kejutan besar atau kejutan luar biasa yang datang dari Pak Jokowi. Nah, ternyata teman-teman ya, patut diduga ya. Kejutan besar itu terkait rencana bergabungnya Jokowi menjadi kader PSI atau lebih tepatnya calon ketua umum PSI, dan kalau benar-benar mencalonkan diri bisa dipastikan Jokowi akan menang ya kan. Ini menarik sekali nih karena dulu saya masih ingat ya kan, si Uban ya kan, tahu kan si Uban ya kan, kader partai terbesar di Indonesia yang esoknya kagak ketulungan ya kan, yang kemelintinya udah sundul langit ya kan. Itu pernah menyebut begini, bertanya lebih tepatnya, PSI itu sopo? Wahahaha, dengan sangat sombongnya, PSI itu siapa gitu ya. Aduh, kalau Pak Jokowi bergabung ya kan, kira-kira Partai Kebu akan gimana gitu? Hahaha, pasti kejang-kejang. Tak jawab Uban ya. PSI ku sopo? PSI ku Pak Jokowi ban, paham ban? Pak Jokowi ya. Hahaha. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jokowi paling layak jadi ketum PSI. Apa buktinya? Guys, kemarin tuh rame isu kalau Jokowi bakal maju di pemilihan ketua umum PSI yang baru. Nah, ternyata dari partai PSI sendiri banyak yang mendukung pencalonan Jokowi loh. Contohnya dari ketua fraksi PSI di DPRD Jakarta yaitu William Aditya. Menurutnya Jokowi itu bukti kerjanya udah jelas, apalagi sejak jadi gubernur Jakarta dulu. Apalagi William jelasin konsep PSI sekarang itu ternyata juga terinspirasi dari usulan Jokowi tentang partai super terbuka. Tapi nggak heran juga ya, soalnya kan dulu banyak isu yang beredar kalau PSI itu sebenarnya partai bayangan yang dibuat sama Jokowi. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys, kalau Jokowi jadi ketum PSI, cocok nggak? Udah gini aja ya kan, nggak usah bukti-buktian teman-teman ya, karena barusan kan kurang lebih konten barusan kan diawali dengan hook sebuah pertanyaan gitu ya. Pak Jokowi adalah ketua umum yang paling layak menjadi ketua umum PSI. Apa buktinya? Nggak perlu pakai bukti ya kan? Ngapain pakai bukti-buktian? Seluruh rakyat Indonesia sudah mengetahuinya gitu loh. Ingat loh ya, kita tidak perlu membuktikan apapun kepada orang yang membenci kita. Karena apapun pembuktian yang kita lakukan tidak akan bisa dipercaya ya, tidak akan dipercaya oleh mereka. Dan kita juga tidak perlu membuktikan kepada orang-orang yang menyukai kita. Kenapa? Karena mereka tidak memerlukan pembuktian dari kita. Tanpa dibuktikan kita sudah percaya. Iya kan? Iyalah, pokoknya Pak Jokowi keren ya. Lanjutkan Pak Jokowi ya. Kalau perlu bikin partai sendiri ya kan? Karena memang PSI sudah ketua umumnya kan sudah Kaisang kan, seperti itu menurut saya sih ya. Tapi terserah lah. Lanjut. Menarik sekali ya. Caption di badan videonya. Bersiaplah
Jika Jokowi jadi ketum PSI, maka akan ada partai lama yang redup. Bukan redup, bubar ya. Pegang omongan saya. Jika Pak Jokowi bergabung ke salah satu partai ya, baik PSI maupun membuat partai sendiri, maka akan ada partai lama yang besar akan bubar. Ketua umumnya sudah siap-siap membuat surat wasiat ya. Pegang omongan saya. Lanjut. Saya Fritz Alorboy, selaku aktivis dan selebgram atau konten kreator, mendukung penuh Bapak Joko Widodo atau Jokowi maju ketua umum PSI ataukah Partai Golkar. Menurut saya, Bapak punya masa yang begitu banyak. Terbukti ketika Bapak menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Masa Bapak begitu banyak. Dan ketika Bapak menjadi ketua umum Partai PSI ataupun Golkar, saya percaya partai akan mengalami perubahan besar. Perubahan besar. Nah, saya juga berharap kalau Bapak menjadi ketua umum PSI maupun Golkar, hilangkan money politik. Seperti maju ketua DPD 1, DPD 2 atau DPW dan DPD tingkat provinsi dan kabupaten kota, jangan pakai duit segala. Ya, Pak. Juga kalau maju caleg ataupun maju bupati, maju wali kota maupun gubernur, hilangkan yang namanya money politik itu loh, Pak. Ada yang maju harus bayar kursi. Ini yang membuat politik kita itu hancur. Bagaimana dengan kami aktivis yang ada di organisasi-organisasi yang punya kemampuan, kapabilitas, punya hati untuk mau melayani, tapi karena terbentur dengan dana tidak bisa maju. Harusnya partai politik berpikir ke situ, bahwa ada banyak aktivis-aktivis yang hebat, yang bisa direkrut untuk didorong maju caleg atau kepala daerah lain sebagainya. Oleh karena itu, Pak Joko Widodo, saya dukung Bapak menjadi ketua umum Golkar maupun ketua umum PSI. Rombak total itu yang saya usulkan, agar kami juga minat menjadi pengurus di partai dimanapun. Ada banyak anak-anak muda yang ingin masuk di partai politik, tapi dengan syarat hilangkan money politik. Maju ketua DPD, maju ketua DPW, ataupun maju caleg, maju kepala daerah dan lain sebagainya. Fritz Alorboy bersama dengan Pak Joko Widodo. Gas Pak Jokowi, gas. Tuh, Guntur juga bunyi, gas. Ya, barusan kita menyaksikan pernyataan dari Fritz Alorboy, ya kan? Dulu kita sebutnya Fritz Kolor Cowboy ya. Hahaha. Karena dulu kita masih berseberangan gitu teman-teman ya. Fritz ini kan dulu anak wabah ya kan, militan, suka menyerang Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tapi nggak ngerti, mungkin mendapatkan siraman rohani dari kakaknya ya, Bung Christian Oni, atau mungkin Fritz ini menemukan obat yang cocok. Akhirnya dia sembuh dari mabuk kecubung yang dia alami selama ini ya kan. Dan barusan kita sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh Fritz Alorboy barusan ya? Lanjut. Pak Jokowi bersiap maju menjadi ketua umum partai PSI. Pak Jokowi tidak mau kalah sih, dia pasti menang. Ya udah pasti menang lah. Oh, sebelumnya aja ketua umum partai PSI itu adalah anak Pak Jokowi. Dan sebenarnya dari dulu itu Pak Jokowi itu udah menjadi ketua umum partai PSI, bukannya anaknya gitu loh. Harusnya Pak Jokowi, karena waktu itu dia itu masih menjabat sebagai presiden, akhirnya itu dia serahkan ke anaknya. Itu prediksi saya sih. Jadi kalau Pak Jokowi maju untuk menjadi ketua umum partai PSI, ya dia pasti menang sih. Sebelumnya kan ketua umumnya kan anaknya dia. Dan aku mikir dari dulu ya, waktu Pilpres 2024, sebenarnya partai PSI itu punya siapa sih? Karena kalau aku lihat kan kok gampang banget gitu loh, anak Pak Jokowi langsung menjadi ketua umum partai PSI. Kalau aku pikir-pikir, partai PSI itu punya Pak Jokowi, guys, bukan punya orang lain, punya Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau kita dilihat ke belakang, waktu Pilpres, waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, sepertinya Pak Jokowi itu diam-diam membuat partai sendiri dan diam-diam dari PDIP gitu loh. Dan dia itu tidak pernah berbicara apapun gitu, seakan-akan orang goblok yang tidak tahu apa-apa, dan dia diam-diam membuat partai sendiri. Lagi kan selama ini kan Pak Jokowi itu viral banget tuh kasus ijazah palsu, pokoknya banyak deh tuduhannya ke Pak Jokowi. Sepertinya Pak Jokowi itu ingin menaikkan namanya gitu loh, supaya masyarakat itu selalu mengingatkan dia, itu tidak melupakan dia gitu loh. Iya.
Ya, memang seperti itulah ya perpolitikan ya. Jadi memang kita harus sama-sama mengerti bahwa Partai Solidaritas Indonesia yang dulu itu dikacangin, dianggap partai anak kemarin sore dan lain sebagainya, yaitu memang sebetulnya diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kita tidak pernah memprediksi bahwa partai yang pada masa pemerintahan Jokowi itu didirikan, itu saat ini menjadi partai yang mulai diperhitungkan. Ini lebih cepat loh. Perkembangan partai PSI ini lebih cepat daripada perkembangan partai Gerindra ya di masa awal-awal mendirikannya. Lebih cepat daripada partai Nasdem di awal-awal mendirikannya. Loh kok tahu Bang? Ya iyalah, kan saya dulu mantan jurnalis gitu kan. Jadi sedikit banyak ya walaupun nggak ahli-ahli amat ya saya juga mengerti bagaimana itu ngelihat ya apa namanya ya. Survei-surveian lah macam Abah Wan Ngibul gitu kan. Iya, jadi PSI ini ke depan ini bisa menjadi kuda hitam gitu ya. Sesuatu yang belum pernah dipertimbangkan tetapi tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan baru yang sangat luar biasa. Apalagi ketika Pak Jokowi bergabung di dalamnya. Ya memang Pak Jokowi yang bikin PSI dulu. Lanjut. Hei PSI, 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 PSI. Partai Solidaritas Indonesia. Ngapain kalian itu gelar pemilu raya untuk cari ketua umum PSI yang baru? Hah? Ngapain? Kalau ujung-ujungnya PSI buka peluang Pak Jokowi jadi calon ketua umum. Kalau Pak Jokowi jadi calon ketua umum ya jelas menang, bos. Siapa yang mau ngalahin Pak Jokowi? Siapa? Memang ada orang yang lebih baik dari Pak Jokowi di PSI? Nggak ada. Memang ada yang mau kalah kan Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi nyalon di PSI? Nggak ada. Siapa berani? Nggak ada. Udahlah, nggak usah pemilu raya, udah langsung tunjuk Pak Jokowi gitu jadi ketua umumnya, beres kan? Atau ini trik marketing aja, trik branding, biar seolah-olah terbuka. Tapi bisa ditebak sih ujung-ujungnya Pak Jokowi juga yang jadi, ya kan? Gimana menurut kalian? Pak Jokowi kan yang akan jadi ketua umum PSI? Nggak tahu ya, nebak aja sih. Kira-kira siapa ya? Mas Kaisang lagi atau Pak Jokowi? Tebak komennya. Maaf PSI, maaf lu ya. Ya, Mas Agus, sebentar ya, saya mau tanya itu. Kalungmu itu asli emas, Kok saya ngelihatnya macam kayak kuningan gitu, Jangan pamer-pamer gitulah, ya kan. Kalau kau itu salah satu anak Abah, ya nggak masalah, ya kan. Karena anak Abah itu kebanyakan ya IQ-nya di bawah 78. Ketika Wan Ngibul atau pimpinannya gitu ya menggunakan kalung emas yang katanya itu dari surga, ya kan. Yang katanya itu warisan Nabi, itu mereka percaya. Tapi kalau Ternak Mulyono macam saya begini, jangan macam-macam kau. Itu kuningan ya, jangan sok-sokan lah ya. Jadi saya nggak mau mengomentari pernyataannya Mas Agus Gemoy yang dari Lumajang ini teman-teman ya. Terkait komentarnya saya sepakat lah, Pak Jokowi emang layak untuk menjadi ketua PSI dan nggak akan mungkin terkalahkan elektabilitas maupun popularitasnya. Saya sepakat. Lanjut. Ada yang mendoakan, ada tangga ingin Bapak jadi ketua PSI, ketua umum PSI, Pak. Ya masih dalam kalkulasi. Berarti memungkinkan. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Tapi sudah mendaftar Bapak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih Juni. Nanti kalau misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri Pak, Mas Kaisang? Nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Baik, melihat peluangnya seperti apa Pak? Ya belum tahu karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Yang sulit di situ.
Nah, gimana menurut teman-teman terkait pernyataan sikap ya Pak Jokowi di hadapan awak media ketika ditanya mengenai rencana ya atau isu pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PSI Juni mendatang ya. Gimana menurut teman-teman? Katanya Pak Jokowi tadi kan masih dikalkulasi gitu kan. Ya begitulah. Selama ini kan Pak Jokowi memang nggak bisa ditebak ya, karena dalam berpolitik itu nggak boleh bisa ditebak. Kalau bisa ditebak berarti sudah kalah sebelum berperang ya kan, itu perpolitikan ya. Jadi saya kasih tahu nih teman-teman ya, kalau teman-teman sih saya yakin sudah ngerti. Maksud saya anak-anak abah nih, selama ini kan mengatakan, oh Pak Jokowi itu sen kanan belok kiri, Ferguson. Politik itu nggak boleh bisa ditebak. Kalau bisa ditebak bukan politik namanya. Karena kalau politik sudah bisa ditebak, itu berarti sudah kalah sebelum berperang. Paham kau? Makanya Wan Ngibul ya kan kalah terus. Prabowo pun dulu ketika didukung oleh Wan Ngibul dan anak-anak wabah juga kalah. Karena kalian itu dungunya kagak ketulungan. Lanjut. Lagi rame-ramenya nama Bapak Jokowi menjadi salah satu kandidat calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI ya. Nah, menurut saya ya, menurut cara pandang saya, sebenarnya Bapak Jokowi yang sudah memiliki power, memiliki massa ya, dan memiliki pendukung yang sangat cukup ya, tidak perlu untuk bergabung di PSI. Bukan apa-apa, PSI itu bukan sebagai partai yang dimana diinisiasi Pak Jokowi, dibentuk Bapak Jokowi, ataupun dilahirkan dari Bapak Jokowi, bukan. Mau bagaimanapun sebagai orang yang menjadi ketua umum ya, itu hanyalah suatu naungan di dalam partai itu ya. Kapasitasnya yang saya harapkan adalah Bapak Jokowi bisa membuat atau mendirikan partai sendiri, karena bagaimanapun Bapak Jokowi itu akan menjadi sosok yang jauh lebih kuat ya. Salah satunya contohnya lah ya, Megawati, Prabowo Subianto, itu kan beliau yang walaupun bukan secara individu yang membuat partai, tapi beliau-beliau ini adalah pendiri ya, sebagai pendiri, tidak hanya sebagai ketua umum, tapi sebagai pendiri itu lebih afdol, karena nama besar pendiri itu jauh lebih mempunyai tempat ya dibandingkan hanya suatu ketua umum saja. Itu menurut saya seperti itu. Apalagi Pak Jokowi kan nama besarnya jauh lebih besar ya dari sebuah partainya bahkan ya. Saya harapkan Pak Jokowi untuk bisa lebih dipikirkan kembali. Bukan masalah partai atau masalah apa, tapi Bapak Jokowi bisa menginisiasi, melahirkan partai baru dengan hal yang baru, dengan sistematis yang baru, yang bisa dibentuk dan menjadi harapan yang baru. Seperti itu. Saya sepakat teman-teman ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Prahen Wijaya barusan ya. Ya seperti kita ketahui bersama, Mas Prahen Wijaya ini kan ternak Mulyono garis keras ya. Jadi memang saya harapannya sama gitu loh, Pak Jokowi tidak menjadi bagian dari PSI, cukup PSI itu dipegang atau ketua umumnya adalah Kaisang. Ya Pak Jokowi perlu membuat partai lagi gitu, tetapi ya mungkin Pak Jokowi memiliki pertimbangan sendiri, saya nggak tahu ya, karena mendirikan partai itu dananya kan tidak murah. Tidak murah sekali, mungkin ya lebih efektif menggunakan kendaraan yang sudah ada, yang memang sudah dipersiapkan pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, yaitu partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Tetapi ya sekali lagi ini hanya sekedar pendapat. Jika nggak dianggap penting pendapat saya ya nggak apa-apa, namanya juga pendapat netizen biasa. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.